Picasso. Motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all glass to the ground. Rekayasa genetika adalah salah satu bioteknologi yang dilakukan dengan pemindahan gen atau transgenik dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Teknik ini juga disebut rekombinasi gen atau rekomendasi DNA. Rekayasa genetika diperkenalkan pada tahun 1973 oleh dua orang ilmuwan asal Amerika yang bernama Stanley Cohen dan Herbert Boyen. Tujuan rekayasa genetika dapat bervariasi, mulai dari memperbaiki penyakit genetik dan meningkatkan kualitas tanaman, hewan, manusia, hingga produksi obat-obatan. Ada beberapa teknik rekayasa genetika yang sudah dikenal, antara lain adalah kultur jaringan, hibridisasi, transgenik, inseminasi buatan, cloning, dan bayi tabung. Rekayasa genetika dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Saya akan menyebutkan beberapa dampak positif pada kesehatan, pertanian, lingkungan, dan ekonomi. Antara lain adalah pengembangan obat-obatan baru, peningkatan hasil panen, pengurangan penggunaan pestisida, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan dampak negatif yang kita dapat adalah resiko efek samping, penggunaan pestisida yang berlebihan, ketergantungan pada perusahaan besar, serta penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Berikut informasi yang kami dapat. Pada tanggal 8 April 2025 kemarin, Kompas.com menerbitkan berita yang berjudul "Lewat rekayasa genetika, serigala purba lahir kembali dari kepunahannya". Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para ilmuwan berhasil membangkitkan kembali spesies yang telah punah selama ribuan tahun. 3 anak serigala purba direwolf telah lahir melalui teknologi rekayasa genetika. Direwolf dihidupkan kembali oleh para ilmuwan dari perusahaan bioteknologi dan rekayasa genetika yang bernama Colossal Biosciences. Para ilmuwan menggunakan teknologi khusus untuk mengambil DNA dari fosil direwolf yang mereka punya. Kemudian, DNA yang diambil dibandingkan dengan DNA serigala yang saat ini masih ada di bumi. Dan ternyata, DNA direwolf 99,5% mirip dengan grey wolf. Akhirnya, ilmuwan melakukan cloning dan penyuntingan pada gen grey wolf. Cloning tersebut berhasil melahirkan 2 anak serigala direwolf pada 1 Oktober 2024. 2 bayi direwolf ini bernama Romulus dan Remus. Lalu, ilmuwan juga berhasil melahirkan direwolf bernama Khaleesi yang lahir pada tanggal 30 Januari 2025 kemarin. Jadi, sebenarnya para ilmuwan sudah meneliti pada 2050, 90% hewan akan kehilangan habitatnya. Kalau banyak makhluk hidup yang punah, dikhawatirkan rantai makanan tidak seimbang. Maka dari itu, para ilmuwan mengembangkan teknologi pembangkitan spesies punah, supaya kalau terjadi hal tersebut sudah ada mitigasinya. Tapi di sisi lain, ada juga ilmuwan yang kontra dan raguin hasil dari cloning dan penyuntingan gen ini. Pada wawancara pada majalah Time, seorang peneliti dari Columbia University bilang, hal ini butuh biaya yang sangat besar. Selain itu, hewan yang dibangkitkan tersebut nggak bisa persis dengan spesies aslinya. Dia juga bilang, banyak hal yang belum bisa dipahami manusia tentang tumbuh kembang suatu spesies. Dikhawatirkan, pembangkitan spesies punah ini akan menciptakan masalah baru. Misalnya, hewan yang punya gen terlalu kuat, atau malah hewan tersebut nantinya tidak dapat beradaptasi dengan ekosistem zaman sekarang.